Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan ataupun mempresentasikan satu proyek aplikasi Android yang telah kami buat, rancang dan selesaikan. Nah, di sini saya bernama Susilawatin dulu dan nanti akan ada teman saya di video selanjutnya. Nah, teman-teman bisa lihat, kita di sini sudah ada di tampilan utama atau layar aplikasi Android Studio. Jadi di sini kami sudah buat satu aplikasi yang bernama Automotive Care. Jadi teman-teman bisa lihat di sini sudah ada satu aplikasinya. Di sini juga sudah ada beberapa codingnya. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan bagian antar muka atau front end-nya. Jadi di sini sudah ada Activity Main XML, ada Item Service XML, dan ada Activity Welcome XML. Nah, ini adalah penghubung antar muka atau front end-nya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini kita sudah lihat ada satu file Activity Main XML. Nah, jadi ini adalah halaman utama dan pusat kontrol. Nah, ini fungsi utamanya sebagai lembar kerja tempat pengguna melakukan interaksi intim dengan aplikasi, yaitu menginput data baru dan melihat riwayat. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ada juga layar tampilannya. Nah, berdasarkan codingan ini yang kami bahas sebelumnya, yang saya bahas, di sini itu dibungkus dalam material card view berisi komponen text input layout, add nama kendaraan, ada add jenis service, ada add biaya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat. Nah, di sini berisi komponen recycle view yang diletaknya di bawah from untuk memunculkan tampilan daftar riwayat perawatan yang sudah tersimpan di database. Nah, jadi teman-teman di sini nanti di coding Activity Main XML ini dia menjelaskan kami di layar utama bagaimana kami membuatnya. Di sini ada catatan, ada aplikasi Automotive Care, ada catatan perawatan baru. Di sini ada nama kendaraan, jenis perawatan, biaya service, dan simpan catatan service. Nah, di sini codingannya disusun ataupun diedit dalam Activity Main XML. Nah, kita masuk pada Activity Welcome XML yang ini. Nah, apa sih fungsi file ini? Kenapa harus dibuat? Nah, ini adalah halaman penyambung atau screen pertama. Nah, ini adalah wajah pertama yang dilihat oleh pengguna saat aplikasi baru saja dibuka. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Di sini sudah ada gambarnya. Ini adalah halaman utama ketika kita pertama kali membuka aplikasi tersebut. Nanti sudah ada fotonya, ada juga tulisannya Welcome to Automotive Care. Di sini bisa kita lanjut next untuk kita ke halaman Activity Main XML tadi ketika kita mau mengisi data kita. Jadi teman-teman, di sini file ini dirancang untuk memberikan impresi awal yang baik. Nah, jadi di dalam layout ini kami memasang logo aplikasi Automotive Care, nama aplikasi dengan ukuran teks yang besar. Ini Welcome to Automotive Care. Nah, di sini juga nanti otomatis berpindah ke halaman Activity Main XML setelah kita mengklik next atau button yang di bawah ini. Jadi nanti kita bisa masuk ke sini dan kita bisa langsung mengisi catatan perawatan baru kendaraan kita. Nah, itulah fungsi daripada Activity Welcome XML. Nah, jadi kita masuk ke tiga, yaitu Item Service XML. Nah, teman-teman juga bertanya, apa sih fungsi file ini? Ini bisa kita lihat. Nah, ini itu adalah fungsi utamanya sebagai blueprint atau cetakan desain untuk mengatur rupa dan tata letak di satu baris data yang akan dimasukkan ke dalam recycle view. Inilah fungsi codingannya. Nah, di sini hanya wadah kosong sebenarnya, karena ini memerlukan file untuk mengatur posisi komponen text view. Nah, di sini itu menampilkan apa yang sudah kita input sebelumnya di Activity Main XML di sini. Jadi ketika kita sudah menginput catatan perawatan barunya, ada nama kendaraan, jenis perawatan, add biaya, dan kilometer. Di sini di Item Service XML dia akan menyimpannya yang seperti ini, teman-teman. Sebelumnya kami sudah membuat yang baru. Di sini ada Honda Beat ganti oli dan ada 12.500 km dengan biayanya 150.000. Nah, jadi di Item Service XML ini dia akan menampilkan data yang sudah kita input. Jadi inilah fungsi daripada Item Service XML. Jadi itulah penjelasan dari
activity main XML, activity welcome XML, dan item service XML. Jadi teman-teman, saya mau langsung aja mempraktekkan atau mencobanya di HP saya Android. Maaf sebelumnya di sini nggak bisa karena emulatornya nggak bisa, soalnya penyimpanan saya kurang untuk emulator. Jadi kita akan coba pakai USD dengan menggunakan HP Android. Kita akan coba running di bagian sini ya, tombol sini coba running. Ini dia lagi running. Teman-teman bisa lihat ya tampilan awalnya. Ini lagi proses ya, lagi proses running. Oke, lagi launching, bisa kita lihat di sini. Sebentar lagi ya. Oke teman-teman bisa lihat, ini adalah aplikasi pertama yang terbuka. Nah, jadi di sini sudah install successfully. Di sini inilah tampilan pertama kali yang ketika kita sudah membuka aplikasi tersebut, seperti yang saya bilang tadi di sini yang Activity Welcome XML. Nah, di sini itu tampilannya, disinilah tampilan pertamanya. Ada logonya Automotive Care dan ada juga tulisan Welcome to Automotive Care. Nah, kita akan klik next-nya ya, klik next. Oke, next. Nah, ketika sudah klik next, dia akan langsung berpindah ke sini. Dia akan langsung berpindah ke halaman Activity Main XML yang dimana ada catatan perawatan baru. Oke, di sini langsung bisa kita isi ya. Bentar ya teman-teman, biar saya isi dulu. Misalnya nih, nama kendaraannya kita buat CBR. Nah, apa sih jenis perawatannya di sini? Yang jenis perawatannya, nah bisa kita isi jenis perawatannya, misalnya ganti ban. Nah, biaya servisnya berapa? Misalnya dia 250.000. Nah, kilometernya berapa? Misalnya 3.600 kilometer. Nah, di sini sudah diisi, bisa teman-teman lihat. Nah, setelah diisi, kita bisa buat langsung simpan catatan servis. Nah, di sini sudah tersimpan. Ini bisa teman-teman lihat yang di sini ada CBR, ganti ban, dan add biaya atau nama biayanya. Oke teman-teman, setelah tadi kita buat catatan perawatan baru, kita sudah isi nih data kita. Nah, pasti ada pertanyaan nih, kita pasti bertanya-tanya, bagaimana sih nantinya ke depan agar aplikasi ini bisa tahu kapan waktu servis lagi, kapan kita ganti ban lagi, kapan kita ganti oli lagi. Nah, di sini kami sudah buat codingannya di Java. Nah, di sini kami menggunakan data kilometer yang di-input di kolom add kilometer yang ini, yang di bawah ini. Nah, jadi aplikasi bisa menghitung masa pakai komponen. Contohnya ya, jika standar ganti oli mesin adalah setiap 2000 km sekali, dan hari ini kita ataupun pengguna menginput kilometer service sebanyak 5000 km, maka sistem Java itu akan menghitung sendiri, misalnya 15.000 ditambah 2000, jadinya 17.000 km. Nah, gimana sih cara aplikasi ini mengingatkan? Nah, aplikasi ini nanti akan mengingatkan setiap kali kita pengguna membuka aplikasi. Misalnya nih, aplikasi ini kita buka, nanti dia akan membandingkan angka odometer baru. Nah, jika angka kilometer saat ini sudah mendekati ataupun melewati 17.000, aplikasi akan menampilkan teks pengingat ataupun notifikasi. Nah, misalnya nih ada notifikasi nanti, hey, sekarang waktunya ganti oli atau waktunya ganti oli. Jadi itu adalah cara pengingat aplikasi Automotive Care mengingatkan kita kapan lagi kita servis motor ataupun kendaraan kita. Jadi itulah
cara aplikasi mengingatkan kita ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk penjelasan codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di video berikutnya. Jangan lupa tonton. Bye bye. Baik, perkenalkan nama saya Hati Nurani Laya. Baik, di sini saya akan menjelaskan coding dari MyActivity Java. MyActivity Java ini untuk menghubungkan data yang diinput pengguna dengan database serta mengatur agar data tersebut dapat ditampilkan kembali melalui Recycler View menggunakan service adapter. Di sini ada inisialisasi dengan find view by ID. Di dalam onCreate, setiap komponen yang ada di file XML dihubungkan ke kode Java menggunakan find view by ID. Tujuannya agar program dapat membaca isi teks, mendeteksi klik pada button, dan mengontrol komponen lainnya. Adapun logika pengambilan data, saat tombol disimpan ditekan, aplikasi mengambil isi dari setiap edit text menggunakan getText toString untuk data biaya dan kilometer karena tipe datanya berupa angka. Teks tersebut diubah menjadi bilangan bulat menggunakan integer persen sebelum disimpan ke database. Nah, di sini ada kami buat dengan service adapter Java-nya. Codingnya ini. Recycler View tidak bisa langsung menampilkan data dari database ROM sehingga dibutuhkan service adapter sebagai penghubung. Berikut satu ada onCreate. onCreate View Holder berfungsi memanggil tampilan item service XML untuk setiap baris data. Dua onBay View Holder berfungsi mengisi setiap tampilan dengan data yang diambil dari database, misalnya menampilkan bit ganti oli. 3. Perbarui data digunakan ketika ada data baru. Fungsi ini memanggil motif dataset change agar recycler view langsung diperbarui tanpa perlu membuka ulang ke aplikasi. Nah, adapun kesimpulan dari penjelasan saya yaitu berfungsi sebagai penghubung antara tampilan, proses pengolahan data, dan penampilan data. Jadi data yang dimasukkan pengguna dapat diproses, disimpan ke database, dan langsung ditampilkan kembali pada daftar riwayat service. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sandi Aulia Tagaul. Di sini saya menjelaskan service entity Java. Di sini ada entity tabel name yang berisi tabel service. Ini ngasih tahu ke room kalau ini adalah satu tabel di database. Nama tabelnya tabel service. Jadi nanti di database HP bakal ada tabel ini. Yang kedua ada primary key atau generate yang berisi true. Di kolom ID, primary key atau kunci utama nggak boleh sama. Atau generate artinya true, yaitu otomatis ditambahkan seperti 1, 2, dan 3. Jadi kita tidak perlu mengisinya secara manual. Dan yang ketiga, di sini ada variabel data yang berisi nama kendaraan, jenis service, biaya, dan kilometer saat ini. Selanjutnya di sini ada getter dan setter. Room yang wajib pakai getter dan setter yang berfungsi bisa membaca dan menulis data ke variabel private tadi. Kalau gak ada room ini, maka gak akan bisa jalan. Selanjutnya kita masuk ke file service DAO Java. DAO di sini artinya data access object. Public interface service DAO. Tanda ke room ini interface khusus buat mengatur SQL, nanti room yang bikin isi kodenya otomatis. Insert void tambah service entity service. Ini berfungsi buat nambahin data baru ke tabel. Contohnya mencatat service baru
baru ini ke data buku. Di sini ada query select from table service, order by ID desk. Artinya mengambil semua data riwayat service. Select from table service artinya mengambil semua kolom dari tabel service. Order by ID desk artinya mengurutkan dari ID paling besar, jadi data terbaru muncul di paling atas. Di sini ada query select collect sum biaya 0.0 from table service. Ini fungsinya hitung total semua biaya service. Sum biaya artinya kalau tabel masih kosong jangan error, balikin ke 0 aja. Misalnya notarin semua pengeluaran service dari awal sampai sekarang. Selanjutnya kita masuk ke file app database Java. File yang nyalain dan ngatur database room. Tanpa ini service entity sama service DAO gak bisa jalan. Database entities, service entity class, version sama dengan 1, export schema sama dengan false. Ini ngasih tahu ke room bikin satu database yang isinya tabel service entity. Entities daftarin semua tabel, kalau nanti ada user entity tinggal tambahin koma. Versi database kalau mau ubah struktur tabel nanti naik jadi 2, 3 dan sebagainya. Export schema sama dengan false biar gak bikin file JSON tambahan atau boleh diabaikan saja. Public abstract service DAO, ini jembatannya. Dengan ini kita bisa manggil semua perintah dari service DAO tadi. Di sini ada get instance context. Ini bagian paling penting, bisa bikin satu database aja. Di sini ada if instance sama dengan 0, artinya kalau belum ada database kita bisa bikin baru, kalau udah ya kita pakai yang lama. Selanjutnya di sini ada room database mailer. Ini buat perintah buat room untuk membuat database filenya. Context get up application context, artinya biar aman dan memori tidak lag. Di sini ada app database class agar bisa membuat kelas sendiri. Nama kelasnya itu automotive care database. Di sini ada fallback to destructive migration. Artinya buat jaga-jaga kalau nanti naikin version tapi lupa bikin cara migrasi, hapus aja data lama terus bikin tabel baru. Oke, sekian penjelasan kode dari saya. Terima kasih.